جئتنا نورا مبينا تغرس الإيمان فينا أحرص الناس علينا أقرب الناس إلينا كل نفس تقول نفسي إلا الحبيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali pada kajian kitab Al-Akhyar. Kita masih berbicara tentang babul buyu', yaitu bab jual beli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa yasihhu bai'u kulli tahirin muntafi'in bihi mamluk wa la yasihhu bai'u 'ainin najisatin wa ma la manfa'ata fihi. Penulis berkata, sah jual beli setiap barang yang tahir, yang suci, tidak najis, muntafi'in bihi, yang bisa dimanfaatkan, mamluk, dan juga dimiliki secara penuh. Wala yasihhu bai'u 'ainin najisatin, dan tidak sah kita menjual barang yang najisah, yang najis, wa ma la manfa'ata fihi, dan apa-apa yang tidak ada manfaat padanya. Ya'lam, kata beliau, ketahuilah, annal mabi'a la budda wa an yakuna salihan li an yu'qada alaihi. Ketahuilah sungguhnya barang diperjualbelikan itu adalah harus memiliki ketentuan bahwa dia salihan, layak untuk dijalankan transaksi atas barang itu. Jadi layak untuk ditransaksikan, layak untuk diperjualbelikan. Wali salahiyatihi syurutun khamsah, dan untuk kelayakannya diperjualbelikan barang tersebut memiliki 5 syarat. Ahaduha, yang pertama, kaunuhu tahiran, bahwa barang itu harus tahir, tidak najis, suci maksudnya. Ats-tsani, yang kedua, an yakuna muntafi'an bihi, barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat. Ats-tsalis, yang ketiga, an yakunal mabi'u mamlukan, bahwa barang yang dijual ini adalah dia merupakan milik yang sempurna, milik penuh. Liman yaqa'al aqdu lahu, bagi orang yang memiliki syarat untuk melakukan transaksi, dimiliki oleh orang tersebut. Wa hadhihi salasatu zakaraha Syekh, dan yang tiga ini disebutkan oleh Syekh dalam kitab ini. Asyatur rabi', dan syarat yang keempat adalah al-qudratu ala taslimil mabi', kemampuan penjual untuk menyerahkan barang. Kemudian al-khamis, yang kelima, syarat kelima adalah kaunul mabi'i ma'luman, bahwa mabi' ini, barang ini adalah ma'lum, tidak gaib, diketahui barangnya, kelihatan, bisa ditransaksikan, bisa dilihat. Fa iza wujidat hadhihi syurutu sahhal mabi', apabila syarat-syarat ini ada, maka dia sahlah jual beli itu. Wahtaraza bit tahiri an najisil ain, dan penulis menggunakan kata-kata tahir supaya orang tidak menjual seolah tidak terkesan bahwa boleh menjual yang najis, maka dia pakai kata at-tahir, yang suci. Fala yasihhu bai'ul khamri wal maitati wal khinzir wal kalb, maka tidak sah menjual khamar, minuman keras, wal maitah, yaitu bangkai hewan yang tidak disembelih dengan nama Allah, wal khinzir, dan haram menjual khinzir, babi, wal kalbi, dan anjing. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan pada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Sungguhnya sungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan menjual khamar, minuman khamar yang memabukkan, wal maitah, bangkai, wal khinzir, babi, wal asnam, dan patung. Rahu Syekhani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa rawaya aydan, dan keduanya juga meriwayatkan, annahu naha an samanil kalbi,
sungguhnya Nabi kita Muhammad SAW melarang untuk kita mengambil harga hasil penjualan anjing. Wajhud dalil yang menjadi dalil yang diambil dari hadis ini adalah apa wajah dalilnya, apa alasannya? Anna fiha manafi', bahwa di situ ada manafi', ada manfaat-manfaat pada yang dilarang ini. Al khamratu yudfi'u bihannar, ya, bahwa air minuman keras itu bisa digunakan untuk memadam api. Wal maitatu tut'imul lil jawarih wa yuqadu bi syahmiha wa wadakiha, bahwa bangkai ini bisa juga jadi makanan hewan-hewan yang buas dan liar atau semacam itu, dan juga lemaknya bisa dijadikan sebagai minyak. Wa itla bihas sufun, dan juga bisa dipakai untuk mengoles atau mengecat perahu atau sampan. Wal kalbu yasidu wa yahris, sedangkan anjing bisa dipakai untuk berburu dan juga bisa menjadi penjaga, ya. Fadalla ala anna al-illata an-najasah. Maka di sini ditunjukkan oleh hadis ini bahwa larangan menjual yang tadi disebut itu adalah karena dia adalah najis. Jauharahnya, ya, aslinya hewan itu adalah najis. Wa ammal mutanajis. Nah, bagaimana dengan barang yang kena oleh najis, ya? Fa in amkana tathiruhu kas-saubi wa nahwihi sahha. Kalau seandainya barang yang kena najis ini masih bisa disucikan seperti pakaian dan lain-lain, sahha, maka sah jual beli itu. Sah untuk diperjualbelikan. Li'anna jauharahu tahir, karena pada dasarnya dia sebelum kena oleh najis itu zat barang itu adalah tahir, yaitu suci. Wa illam yumkin tathiruhu kadabsi wal labani wa nahwihima fala yasihhu. Dan jika sesuatu tidak bisa disucikan, ya, tidak bisa disucikan, seperti dabas ini semacam selai, ya, selai dari anggur, nanas dan lain-lain, wal laban, dan juga susu dan semacam keduanya yang cair-cair ini, fala yasihhu, maka tidak sah untuk diperjualbelikan. Lin mihaqqihi bil gusli, karena kalau dia akan dicuci hilanglah barang aslinya itu, ya, bisa hilang gitu. Wa wujudun najasati, dan juga adanya najis di situ. Wa naqala an-Nawawi fi Syarh al-Muhadzab, dan Imam Nawawi menukil dalam kitab Syarh al-Muhadzab al-ijma'u 'alal imtina', yaitu kesepakatan ulama melarang menjual belikan barang yang mutanajis, yang telah kena najis. Wa amal adhanu al-mutanajis, hadapun barang-barang yang berupa minyak, ya, kayak minyak goreng atau minyak yang berasal dari zaitun dan lain-lain semacamnya itu, kazait wa nahwi, dan seperti minyak goreng, fahal yumkin tathiruha, apakah mungkin dia disucikan? Fihi wajhan, ada dua pendapat. As-sahhu mala, yang paling sahih dari pendapat keduanya itu adalah tidak bisa disucikan. Li'annahu alaihi salatu wassalam su'ila anil fa'arati tamutu fis samni faqala, karena Rasulullah SAW ditanya tentang tikus, ya, yang mati di saman, yaitu semacam minyak gitu, ya. Faqala in kana jamidan, kalau dia itu barang kering, fa'alquha ma haulaha, maka buanglah apa yang ada di sekitarnya itu, kalau bisa dibuang. Wa in kana zaiban, kalau dia berbentuk dalam bentuk cair gitu, fa'ariquhu, maka buanglah semua, tumpahkan maksudnya gitu. Falau amkana tathiruhu, seandainya bisa memungkinkan untuk disucikan, lam tajuz irakatuhu, tidak mungkin disuruh untuk dibuang kalau memang memungkinkan untuk disucikan. Tapi karena tidak mungkin disucikan yang cair ini, yang kena oleh najis, maka disuruh untuk dituangkan atau dibuang oleh Rasulullah SAW. Li'annahu idha'atul mal, karena akan berisiko pada menyia-nyiakan barang yang berharga atau mal gitu, harta kita. Ma'anahu alaihi salatu wassalam, sedangkan Rasulullah SAW naha an idha'atil mal, mencegah kita untuk menyia-nyiakan atau merusak barang-barang yang berharga seperti tadi itu. Makanya di situ karena tidak mungkin akan disucikan, maka disuruh untuk membuangnya.
Wa hal tajuzu hibatuz zait al-muntanajjis wa nahwihi wa sadaqatu bihi, apakah boleh kita menghadiahkan minyak yang sudah kena oleh najis, wa nahwihi dan yang semacamnya, wa sadaqah bihi dan juga boleh bersedekah dengannya. Anil qadhi Abi Thayyib man'ahuma. Pendapat dari Al-Qadhi Abu At-Thayyib mengatakan dia mencegah, melarang untuk istilahnya menghibahkan atau menghadiahkan dan bersedekah dengan minyak yang sudah kena najis. Qala Rafi'i, Imam Rafi'i mengatakan wa yushbihu an yakuna fihi ma fi hibatil kalbi minal khilaf, dan ini sama hukumnya dengan tadi itu harga atau menghibahkan atau menghadiahkan anjing yang najis tadi itu, yang di situ ada khilaf ulama. Qala An-Nawawi, berkata Imam Nawawi, yang bagi an yaqta'a bi sihhati sadaqati bihi lil istisbah wa nahwihi. Imam Nawawi mengatakan bahwa yang bagi dan pantas untuk diputuskan dengan bi sihhati sadaqah bihi lil istisbah wa nahwihi, bahwa tadi itu minyak yang kena najis itu boleh sah untuk disedekahkan untuk apa? Untuk jadi lampu wa nahwi dan semacamnya itu. Waqad jazamal mutawalli bi annahu yajuz, dan Imam Mutawalli menjazamkan, artinya bahwa itu boleh, bi annahu yajuz, yajuzun naqlul yadi fihi bil wasiyah wa ghairiha, artinya boleh untuk dipindahkan menjadi milik ya fihi padanya dengan wasiat atau dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, inilah terkait dengan beberapa hal pembahasan kita terkait dengan jual beli pada barang yang suci, dan bagaimana kita juga pada barang-barang yang najis dan barang yang mutanajis. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmunya dan bisa kita terhindar dari jual beli yang tidak disahkan oleh syarak. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.